Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini, doa dan harapan saya. Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Ibrani 13 ayat yang kedua sampai 11. Ibrani 13 ayat 2 sampai 11. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman, dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu, yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia, dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah, kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Kita mempunyai suatu mezbah, dan orang-orang yang melayani kemah, tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya, karena tubuh binatang-binatang, yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus, oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa, dibakar di luar perkemahan. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Judul renungan kita hari ini adalah Jadi Pribadi yang Memberkati, ditulis oleh Liana M. Tapalahwene. Sahabat suara kasih, dari bacaan firman Tuhan di hari ini, Tuhan mengingatkan kita tentang bagaimana hidup dengan apa yang ada pada kita. Bisa juga diartikan sebagai hidup apa adanya, tanpa melebih-lebihkan sesuatu dengan cara berhutang. Cukup berarti tidak kekurangan dan tidak juga berlebihan. Dalam menjalani siklus kehidupan,
Ada banyak orang menjadi gagal, marah dan frustasi. Bahkan tidak sedikit orang yang harus mengakhiri nyawanya, karena tidak kuat dalam menjalani kehidupan yang terasa makin berat dan melelahkan. Namun percayakah Anda, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, dipelihara Tuhan dengan begitu sempurna? Mari kita lihat bagaimana kisah Elia dan janda di Sarfat, seperti yang dikisahkan dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7-23. Ini adalah kisah tentang bagaimana pemeliharaan Tuhan yang nyata dan sempurna. Secara mata dan nalar manusia, tentunya kita tidak bisa menerima pola pikir Allah dalam memelihara umatnya. Ketaatan seorang janda di Sarfat membukakan baginya pintu-pintu berkat yang tidak dapat diselami oleh akal pikiran manusia. Sahabat Suara Kasih, jika janda di Sarfat melakukan bagiannya dengan taat di masa-masa krisisnya, untuk melakukan apa yang menjadi bagiannya, tentunya setiap kita juga diingatkan bahwa saat ini, tempat di mana kita berpijak dan dalam kondisi yang sekrisis apapun, kita harus tetaplah percaya dan melakukan bagian kita dalam ketaatan. Maka Tuhan akan turun tangan memberikan pertolongannya bagi kita. Marilah kita renungkan, jadilah pribadi yang memberkati, untuk kembali menerima berkat anugerah dan damai sejahtera Bapa. Saatnya bagi kita untuk bangkit dan bersinar kembali. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka,
serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.